Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai yang mulia. Sidang untuk perkara nomor 80 garis miring PU garis datar 20 Romawi garis miring 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda kita pada sidang ini adalah mendengarkan ahli dari pemohon. Ada dua yang diajukan pemohon pada hari ini, Profesor Ramlan Surbakti PhD, Bapak Didi Suprianto. Nah, tetapi sebelum kita memberi kesempatan kepada para ahli, kuasa pemerintah, kuasa presiden, apakah keterangan tambahan yang diminta pada sidang sebelumnya sudah diserahkan atau sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Baik, kalau sudah disiapkan, sebisa mungkin segera diserahkan ya ke bagian kepanitraan. Siap dilaksanakan yang mulia. Baik, makasih. Untuk saksi kita ambil sumpah dulu. Untuk ahli mohon maaf ya. Oh, tapi sebelumnya sesuai dengan informasi oleh panitra, informasi dari kepanitraan, para pihak sudah dicek hadirannya, pemohon hadir, DPR berhalangan karena reses, lalu ada kuasa presiden juga hadir dan ahli pemohon 2 hadir. Baik, untuk mengambil sumpah untuk Bapak Profesor Ramlan Surbakti PhD, dimohon yang mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul untuk memandu pengambilan sumpahnya, dan nanti untuk Bapak Didi Suprianto dimohon kesediaan yang mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams. Silakan yang mulia Pemanahan. Baik, terima kasih yang mulia Bapak pimpinan sidang. Kepada ahli Profesor Ramlan Surbakti PhD, agak harap berdiri. Persilakan untuk berdiri. Ya, tangan kiri berada di atas Alkitab, di atasnya aja. Ya. Oke, tangan kanan dengan 3 jari agar mengikuti lafaz janji yang saya tuntunkan. Ya. Saya berjanji sebagai ahli. Saya berjanji sebagai ahli Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya Sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih, silakan duduk. Saya kembalikan kepada yang mulia pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams. Terima kasih yang mulia Ketua Sidang. Untuk Pak Didi Suprianto ya, sudah pada posisi berdiri. Rohaniwan, ya, ikuti lafaz yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum lah. Baik, kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli
Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Sidang. Terima kasih. Baik. Kuasa pemohon siapa yang akan lebih duluan memberikan keterangan? Terima kasih Yang Mulia. Ahli akan bergantian menyampaikan pokok-pokok keterangan. Yang pertama Profesor Ramlan Surbakti Yang Mulia. Baik. Setelah itu dilanjutkan dengan Pak Didik Suprianto. Baik. Silakan ahli Bapak Profesor Ramlan Surbakti PhD, waktu Bapak 10 sampai 15 menit. Tidak perlu dibacakan semua, pokok-pokoknya saja. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Majelis. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang dipersoalkan oleh Perludem adalah alokasi kursi DPR kepada provinsi dan pembentukan daerah pemilihan. Penyimpangan yang terjadi pada alokasi kursi DPR kepada provinsi itu adalah alokasi kursi DPR kepada provinsi tanpa kriteria yang jelas diatur dalam undang-undang. B, yang mengalokasikan kursi DPR kepada provinsi adalah peserta pemilu. Karena alokasi kursi DPR kepada provinsi tanpa kriteria yang diatur secara jelas, dan peserta pemilu yang mengalokasikan kursi DPR kepada provinsi, maka terjadilah praktek yang disebut dalam kajian pemilu sebagai kejahatan ganda, double crime. Kejahatan gandanya itu adalah sebuah provinsi mendapat kelebihan kursi dibanding jumlah penduduk, sebaliknya ada sebuah provinsi kekurangan kursi dibandingkan jumlah penduduk. Ini di dalam kajian pemilu disebut malapportionment. Pembentukan daerah pemilihan anggota DPR di sejumlah provinsi menyimpang dari ketentuan pasal 185 Undang-Undang Nomor 7. Dan ini contohnya Jabar 3 dan Kalimantan Selatan 1. Nah, ini di dalam kajian pemilu disebut gerrymandering. Singkat kata, kejahatan ganda seperti ini menyebabkan alokasi kursi DPR kepada provinsi melanggar prinsip kesetaraan antar warga negara yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Penyimpangan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan dua contoh yang saya sebutkan itu menghambat proses representasi politik ya dari anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan tersebut. Karena misalnya Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur menjadi satu daerah pemilihan, tapi harus meloncati sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan UUD 45, negara Indonesia mengadopsi model demokrasi perwakilan dalam menjalankan fungsi negara. 575 orang anggota DPR hasil pemilu 2019 merupakan pelaksanaan demokrasi perwakilan tersebut. Sebagai konsekuensi model demokrasi perwakilan, maka fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR harus dilaksanakan berdasarkan hasil representasi kepentingan konstituen. Karena DPR dipilih oleh rakyat untuk atas nama rakyat membuat undang-undang, APBN, dan sebagainya. Karena itu, ketika membuat undang-undang dan APBN harus mencerminkan suara aspirasi dari rakyat yang diwakili. Saya sebut bahwa pembuat undang-undang yang mengalokasikan kursi itu adalah peserta pemilu. Karena anggota DPR, semua anggota DPR adalah anggota partai politik. Itu adalah peserta pemilu, anggota DPR, DPD. Pemerintah, yang dimasuk dengan pemerintah dalam bentuk pemerintahan presidensial itu adalah presiden, wakil presiden, dan kabinet. Karena itu, yang mengalokasikan kursi tanpa kriteria tadi,
Dan yang membentuk daerah pemilihan itu adalah peserta pemilu. Peserta pemilu punya kepentingan yang jelas, yaitu memelihara jabatannya. Salah satu cara untuk memelihara jabatannya itu adalah melalui alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan. Pada pembahasan alokasi kursi DPR pada provinsi, sebagai akibat penambahan kursi DPR dari 560 menjadi 575 pada tahun 2016-2017, terjadi satu kejadian yang saya namai tragedi legislasi. Ini saya sebut tragedi legislasi kedua. Tragedi legislasi pertama itu ketika ada DPR masang iklan untuk meminta warga negara yang berminat jadi anggota DPR, DPRD untuk mendaftar. Jadi seolah-olah menjadi anggota DPR itu mencari kerjaan. Itu saya sebut tragedi legislasi. Nah, sekarang tragedi legislasi yang kedua, 1 dari 15 kursi yang ditambahkan ke DPR itu seharusnya diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara, karena 1 kursi DPR Sumut setara dengan sekitar 499.693 penduduk, hampir 500.000 penduduk. Tentu ada yang lebih tinggi, Banten dan Jawa Barat. Kemudian Kepulauan Riau, itu yang nomor 3, nomor 4 Sumut. Tapi mungkin karena Jabar dan Banten itu di Jawa, gitu. Nah, ini dikasihkan keluar Jawa, tapi mestinya itu Kepulauan Riau, tapi Kepulauan Riau sudah dapat tambahan 1 kursi. Jadi rencananya masuk ke Sumut. Tapi berdasarkan informasi yang saya dapat dari orang yang terlibat di situ, tapi saya nggak bisa menyebut sumbernya, itu anggota DPR dari Sumut itu, dari 3 dapil itu menolak tambahan kursi. Karena Sumut sudah dapat 30 kursi, 3 daerah pemilihan, tiap daerah pemilihan 10 kursi. Kalau ditambah 1 kursi lagi, maka harus diadakan perubahan daerah pemilihan. Nah, kalau ada perubahan daerah pemilihan, itu dikhawatirkan akan mengancam mereka tidak akan dapat kursi lagi pada pemilu 2019. Gitu. Karena itu mereka menolak. Ini yang saya sebut tragedi legislasi. Masa hak rakyat untuk diwakili itu ditolak oleh yang menamakan diri wakil rakyat. Karena itu saya saya menyarankan kepada Mahkamah agar memerintahkan pembuat undang-undang untuk menentukan kriteria alokasi kursi DPR kepada provinsi. Harus disebut dalam undang-undang. Karena undang-undang yang terakhir yang ada itu ada pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2003. Tapi setelah itu Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu tidak ada kriteria itu. Pembuat undang-undang langsung saja bagi kursi jadikan lampiran. Nggak tahu apa alasannya. Yang terjadi kemudian adalah sejumlah provinsi overrepresented, nah sejumlah provinsi underrepresented. Nah, itu melanggar prinsip kesetaraan tadi. Karena itu saya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pembuat undang-undang untuk menetapkan kriteria alokasi kursi. Yang saya sarankan kriterianya adalah jumlah penduduk dan keadilan wilayah. Alasannya apa? Majelis yang saya hormati, UUD 45 itu mengatur 2 lembaga perwakilan. 1 DPR mewakili orang, rakyat, DPD mewakili ruang atau daerah, provinsi. Nah, DPR karena mewakili ruang, orang, mestinya berdasarkan jumlah penduduk. DPD karena mewakili wilayah, mewakili ruang, tentu berdasarkan wilayah. Gitu. Nah, kalau DPR dan DPD itu punya kewenangan setara, kalau ini ya, maka nggak ada persoalan. Karena DPR itu
kursi DPR dialokasikan setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk. Maka jumlah anggota DPR mewakili provinsi di Pulau Jawa mesti akan lebih banyak daripada anggota DPR mewakili penduduk di luar Jawa. Karena jumlah penduduk di Jawa lebih banyak daripada luar Jawa. Tapi untuk DPD mestinya, karena berdasarkan wilayah, jumlah kursi DPD dari luar Pulau Jawa mesti lebih banyak daripada anggota DPR dari Pulau Jawa. Sehingga terjadi keseimbangan. DPR itu lebih banyak dari Jawa, DPD lebih banyak dari luar Pulau Jawa. Kalau ada kewenangan yang setara dalam pembuatan undang-undang APBN itu, nggak ada masalah kan, terjadi perimbangan. Nggak perlu terjadi gugatan seperti ini. Tapi karena DPD yang atur itu adalah, pertama, semua anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan ada yang mengatakan, oh DPD itu legitimasinya lebih tinggi dari DPR katanya. Ya, itu bisa dipersoalkan ya. Tapi kewenangannya, dia punya kewenangan legislasi, mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas RUU yang menyangkut kepentingan daerah dan melaksanakan pengawasan yang menyangkut pelaksanaan undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah. Tetapi DPD tidak ikut membuat keputusan mengenai undang-undang. Maka istilah organisasi kemahasiswaan itu menyebut bahwa DPD itu punya hak bicara, tapi tidak punya hak suara. DPD boleh ngomong apa saja, tapi tidak ikut membuat keputusan. Dan DPD ketika melaksanakan fungsi legislasi yang terbatas tadi, itu berada di bawah DPR. Akibatnya apa? Kepentingan daerah itu tidak terwakili secara efektif dalam pembuatan keputusan. Bahkan kita lihat dalam pembentukan daerah otonom baru, itu DPR jauh lebih dominan daripada DPR. Padahal DPR katanya menurut Undang-Undang Dasar itu mewakili kepentingan daerah provinsi. Majelis yang saya hormati, yang menghadap persoalan apa yang disebut konteks geopolitik itu, jumlah penduduk lebih banyak di Jawa, tapi wilayah lebih luas di Jawa. Itu tidak hanya Indonesia. Saya, kan Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi sudah bisa membaca dari keterangan tertulis saya, ada contoh negara yang saya pelajari dan pernah saya kunjungi, yaitu Brazil. Brazil itu menggunakan sistem perwakilan bikameral, sungguhan. Kalau Indonesia saya sebut tuh almost bicameral, tapi belum bicameral. Dia punya Senat dan punya DPR yang kewenangannya setara. Tetapi DPR itu tidak hanya alokasi kursi DPR ke 27 negara bagian, tidak sepenuhnya semata-mata berdasarkan jumlah penduduk, tapi juga berdasarkan keadilan wilayah. Misalnya negara bagian Sao Paulo, itu yang terbesar penduduknya dan termaju dari segi ekonomi, dari segi jumlah penduduk, mestinya dia diwakili 110 kursi. Tapi demi keadilan wilayah, dia hanya terima 70 kursi. Berarti 40 kursi itu sumbangan dia untuk keadilan wilayah dan demi integrasi nasional Brasil. Jadi ada 7 provinsi yang nyumbang, tapi ada 17 provinsi yang menerima. Misalnya ada satu negara bagian, Roraima namanya, penduduknya itu hanya nggak sampai 500.000, ya hanya dapat 1 kursi. Tapi karena di Brazil itu distrik magnitude standar pemilihan itu 8 sampai 70, kalau kita kan 3 sampai 10 ini, maka negara bagian Roraima menambah tambahan 7 kursi. Ada 17 negara bagian yang menerima tambahan kursi dari provinsi-provinsi yang penduduknya besar. Jadi Brazil itu sistem perwakilan bikameral, kewenangan DPR dan Senat itu setara, semua anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Tapi untuk DPR, alokasi kursinya tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, tapi juga keadilan wilayah, territorial justice. Karena itu untuk Indonesia, saya menyarankan alokasi kursi DPR ke tiap provinsi tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, tapi juga keadilan wilayah. Kriteria ini juga harus memenuhi syarat apa yang disebut simplicity, kemudahan. Jadi
Saya juga tidak ingin pretensi kriterianya begitu ideal tapi tidak bisa dijalankan. Jadi saya menyarankan itu. Konkretnya, majelis yang saya hormati, alokasi kursi DPR ke provinsi berdasarkan jumlah penduduk dan keadilan wilayah, saya usulkan kursi DPR 575 itu dibagi dua, bagi rata antara Jawa dan luar Jawa. Nah, kursi untuk Jawa itu dibagi kepada setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk, sehingga terjadi kesetaraan satu kursi di semua provinsi di Jawa. Kemudian sebagian kursi DPR di luar Jawa dibagi kepada setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk, sehingga harga atau kuota istilahnya satu kursi DPR di luar Jawa akan setara. Tetapi memang satu kursi DPR di Pulau Jawa memang akan lebih tinggi daripada yang di luar Jawa. Tapi itu adalah konsekuensi dari keadilan wilayah. Kalau sekarang yang menikmati itu hanya sejumlah provinsi di luar Pulau Jawa. Tapi dengan usulan saya tadi, itu perimbangan Jawa dan luar Jawa. Betul-betul perimbangan. Nah, Bapak Ibu Hakim Konstitusi yang hormati mungkin bertanya, apa selama ini nggak pernah diatur ada kriteria? Ada, Pak. Itu ketika saya persis anggota KPU, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 diatur bahwa kursi DPR dialokasikan ke setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk dengan perimbangan yang wajar. Nah, kemudian pengatur lebih lanjut oleh KPU. Nah, apa yang dimaksud dengan perimbangan yang wajar? Nah, itu ada dalam penjelasan. Dalam penjelasan disebut bahwa setiap provinsi yang tingkat pertumbuhannya tinggi, satu kursi DPR maksimal 425.000 penduduk. Untuk provinsi yang tingkat pertumbuhannya rendah, minimal untuk satu kursi DPR 325.000. Kemudian kedua, provinsi, jumlah kursi DPR untuk provinsi minimal sama dengan alokasi kursi pemilu 99. Kemudian yang ketiga, tiap provinsi yang baru dibentuk itu minimal dapat 3 kursi. Nah, berdasarkan kriteria bahwa setiap provinsi, alokasi kursi setiap provinsi minimal sama dengan pemilu 99, maka provinsi yang melahirkan provinsi baru, pemekaran gitu, itu kalau menurut penjelasan tadi itu juga tidak boleh berubah. Nah, ketika itu dihadapkan pada KPU, itu ternyata penafsirannya macam-macam. Dari teman-teman LSM di luar ada 5 versi. Di KPU ada 4 versi. Di antara anggota 2 versi, antara Sekretariat Jenderal 2 versi. Nah, jadi konsultasi pertama KPU dengan DPR itu bukan karena ada undang-undang yang disebut itu, tapi karena saya yang atas persetujuan pleno minta pada pimpinan Komisi 2 supaya diberi kesempatan bagi KPU untuk menjelaskan pelaksanaan pasal 48. Karena itu 3 kriteria itu bertentangan satu sama lain. Akhirnya ada 2 anggota DPR memberi keterangan, tapi itu saling bertentangan. Akhirnya Komisi 2 menyerahkan itu pada KPU. Nah, di KPU ada voting 8 lawan 1. 8 itu menyetujui saran dibuat oleh Pak Anas, 1 itu saya berpendapat, walaupun saya tahu itu juga tidak benar sepenuhnya, itu alokasi kursi DPR kita provinsi harus berdasarkan jumlah penduduk yang tadi itu, berdasarkan tingkat pertumbuhan tadi. Tapi apa yang diperlaksanakan dari buat KPU yang sebenarnya ini kemudian ditanggapi oleh Pak Didi dan Pak Sidik Pramono, wartawan Kompas. Nanti keterangannya, kalau Pak Didi juga saksi ini bisa ditanya lebih jauh kalau seandainya ada pertanyaan, karena Pak Didi itu mengkritik alokasi kursi yang dibuat oleh KPU tahun 2004. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian Hakim Konstitusi, saya pun menyimpulkan dari keterangan tadi, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Nomor 8 Tahun 2012, maupun Nomor 7 Tahun 2017, peserta pemilu di DPR, jargonnya itu begini, bertambah boleh, berkurang jangan.
maksudnya tambah kurang itu kursi. Karena memang tidak pernah kursi dikurangi, hanya bertambah saja. Nah, karena berdasar keterangan yang saya sebut tadi, ada DPR yang menolak tambahan kursi, maka jargon tadi harus tambah keterangannya. Kalau bertambah kursi dan itu ternyata mengancam kursi kita, kita menolak. Waktunya, Prof. Ya, dan akhirnya yang kedua yang kami minta agar yang diberi kewenangan mengalokasikan kursi DPR ke provinsi berdasarkan kriteria yang dibuat oleh dalam undang-undang itu adalah KPU. KPU adalah bersifat mandiri, anggotanya non partisan. Dia hanya melaksanakan undang-undang. Yang penting kriterianya jelas disebut dalam undang-undang. Pertanyaannya, mengapa setelah pemilu 2004 pembuat undang-undang tidak pernah membuat kriteria lagi, tapi kemudian mengambil alih kewenangan itu dari KPU. Jadi alokasi kursi DPR ke provinsi, alokasi kursi DPRD provinsi ke kabupaten kota itu sudah diambil alih oleh pembuat undang-undang, sudah diambil alih oleh peserta pemilu. Tapi DPRD kabupaten kota sampai sekarang masih tangan KPU. Jadi alasannya pertama itu ya, bahwa KPU itu mandiri, non partisan. Dia hanya melaksanakan undang-undang. Apa dia punya kemampuan? Punya kemampuan. Karena tahun 2004 sudah kita lakukan. Kalau ada pertanyaan nanti, saya bisa menceritakan detail bagaimana kita mengerjakan, membentuk 2057 daerah pemilihan tanpa pengalaman sebelumnya. Baik anggota KPU maupun sekretaris jenderal itu nggak punya pengalaman mengenai itu. Ternyata bisa tepat waktu. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh diambil alih pembentuk undang-undang karena ketidakmampuan KPU, ini menurut saya salah besar. Bukan ketidakmampuan KPU, tapi ketidakmampuan pembuat undang-undang menyepakati kriterianya itu. Karena mereka bisa bertarung. Ini kesimpulan dari saya, itu dari anggota DPR mengatakan, usul program itu bagus, tapi nggak akan bisa disepakati, akan pasti menolak. Jadi karena itu, apa yang dilakukan Perludem maju permohonan ke MK, kami mohon kepada MK untuk buat keputusan itu untuk memerintahkan pembuat undang-undang menyerahkan kewenangan mengalokasi kursi itu kepada KPU, tetapi berdasarkan undang-undang. Jangan diberi kewenangan pada KPU untuk melaksanakan yang seharusnya pekerjaan DPR dan pemerintah. Yang terakhir, maaf ini, ada tambahan sedikit mengenai jumlah anggota DPR itu berapa. Karena begini, setiap pembentukan provinsi baru, kursi DPR ditambah. Setiap ada provinsi yang mengalami pertambahan penduduk yang signifikan, kursi DPR ditambah. Tapi kalau ada provinsi yang penduduknya berkurang secara signifikan, kursinya tidak dikurangi. Maka tadi saya sebut jargonnya tadi, bertambah boleh, berkurang jangan. Sekarang tambahnya, bertambah kalau mengancam kursi yang ini akan ditolak tambahan itu. Oleh karena itu, berapa jumlah kursi DPR? Apa setiap pertambahan provinsi baru mesti kursi DPR ditambah? Berapa nanti jumlah DPR? Karena menurut saya, kursi DPR sekarang sudah terlalu banyak dibandingkan dengan India. India itu penduduknya 1,4 miliar. Tapi Lok Sabha itu DPR-nya, itu 545 kursi. Amerika penduduknya 330 juta. DPR-nya hanya 445. Indonesia penduduknya 270 juta, kursi DPR 575. Tambah lagi nanti dari Papua 12 kursi. Ini sudah terlalu banyak. Ini menurut saya harus ada batas. Ya. Karena itu berdasarkan usulan yang saya tadi, bahwa kursi DPR dibagi dua tadi, akan ketahui sehingga tiap ada pertambahan provinsi baru, kursi DPR tidak perlu tambah. Tapi kursinya diambil dari provinsi induk. Kalau seperti kasus Sulawesi Selatan, yang overrepresented, sudah memekarkan menghasilkan Sulawesi Barat, tapi kursinya tetap. 3 kursi kelebihan itu, dia mewakili siapa? Wong wilayah dan penduduknya, itu sebagian sudah masuk Sulawesi Barat. Kalimantan Timur, tetap 8 kursi, walaupun sudah melahirkan Kalimantan Utara.
Nah, saya nggak tahu ini nanti Papua ini apakah kursinya tetap 10 atau dikurangi. Nah, itu kalau menurut saran saya, usulan saya itu kursi Provinsi Papua harus dikurangi. Nah, Cukup, Prof. yang terakhir sekali betul-betul agen, saya belajar dari jumlah kursi DPR Brazil. Brazil itu menetapkan jumlah maksimal kursi DPR, tapi yang diisi itu di bawahnya itu hanya untuk cadangan. Kalau itu saya juga mengusulkan, tentu nanti jumlahnya berapa itu bisa disepakati, tapi siapa tahu ada situasi yang tidak terperkirakan dan sebagainya, dibuat. Saran saya ada 5 kursi cadangan. Itu hanya bisa digunakan dengan perintah undang-undang kalau betul-betul terjadi situasi yang tidak bisa diperkirakan. Itu saja saran saya. Terima kasih majelis yang saya hormati. Baik, Prof. Terima kasih. Selanjutnya, ahli berikutnya, Bapak Didi Suprianto, silakan. Waktu Bapak 10-15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, yang mulia ketua dan anggota Hakim Konstitusi, para pihak serta hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan keterangan ahli ini dalam perkara nomor 80 PUU 20 tahun 2022. Pertama yang saya sampaikan, pasal 19 ayat 1 D45 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian pasal 22C ayat 1 D45 menyatakan anggota DPD dipilih di setiap provinsi melalui pemilihan umum. Selanjutnya pasal 22C ayat 2 UD45 menjelaskan anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Pasal-pasal tersebut memastikan bahwa DPR mewakili orang dan DPD mewakili wilayah atau provinsi. Lalu pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 2017 menetapkan jumlah anggota DPR 575, dan pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 2017 menetapkan jumlah anggota DPD 4 orang setiap provinsi. Dengan demikian, menurut konstitusi kita, lembaga perwakilan rakyat atau Parlemen Indonesia menganut sistem 2 kamar atau bikameral yang diwujudkan dalam bentuk DPR mewakili orang dan DPD mewakili wilayah. Meskipun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Ramlan tadi, konstitusi kita mengatur bahwa tugas dan wewenang DPR dan DPD tidak seimbang, di mana tugas wewenang DPR jauh lebih besar daripada DPD, sehingga sistem Parlemen Indonesia masuk kategori soft bikameral. Tentu saja hal ini memengaruhi cara bagaimana DPR dan DPD dipilih, khususnya bagaimana cara DPR dipilih. Ketua dan anggota Majelis Konstitusi yang saya muliakan, pertama soal kesetaraan penduduk. Pasal 22 ayat 1 D45 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, tidak ada diskriminasi atas jenis kelamin, ras, etnis, asal-usul daerah, agama, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan lain-lain. Dalam pembentukan lembaga perwakilan yang dilakukan melalui pemilu, kesetaraan itu diwujudkan dalam 2 bentuk. Pertama, nilai keterwakilan atau nilai penduduk, yaitu nilai 1 kursi perwakilan yang mewakili jumlah penduduk tertentu. Yang kedua, nilai suara, yaitu nilai suara yang sama dalam menentukan wakil. Tentu saja, kesetaraan nilai penduduk dan nilai suara tersebut tidak mutlak sama, namun dalam batas-batas deviasi yang masih bisa ditoleransi. Dalam hal ini, secara umum, masyarakat internasional, praktek internasional, deviasinya itu antara 10% ke bawah atau 10% ke atas. Jadi, berdasarkan pasal 27 ayat 1 D45 dengan memakai data penduduk hasil sensus penduduk 2020, maka nilai 1 kursi DPR adalah 200
270 juta jiwa dibagi 575 kursi menjadi 469,9 jiwa. Dengan standar deviasi 10%, maka satu kursi DPR paling sedikit 422.000 dan paling banyak 516.000. Namun pada wilayah provinsi tertentu yang penduduknya kurang dari 1,44 juta, ini dihitung dari 422.000 kali 3 kursi, maka angka deviasi itu bisa lebih dari 10%. Ini berarti pembagian kursi DPR ke provinsi bukan semata-mata berdasarkan jumlah penduduk, tapi juga memperhatikan kepadatan wilayah. Sebagai sebuah keputusan politik bahwa setiap provinsi sedikitnya memiliki 3 kursi DPR seperti diatur dalam Undang-Undang Pemilu selama ini bisa diterima, mengingat tugas dan wewenang DPR lebih besar daripada DPD, sehingga 4 wakil DPD tidak cukup kuat untuk memperjuangkan kepentingan penduduk provinsi. Nah, berdasarkan sensus penduduk 2020, Pulau Jawa yang terdiri dari 6 provinsi memiliki penduduk 151 juta atau 55,9%. Sebaliknya luar Pulau Jawa terdiri dari 31 provinsi memiliki 180 juta, 6 atau 44%. Dengan pertimbangan bahwa tugas dan wewenang DPR lebih besar daripada DPD, akan lebih adil jika kursi DPR dibagi seimbang antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Jadi 575 kursi DPR dialokasikan ke Pulau Jawa 287 kursi dan luar Pulau Jawa 288 kursi sebagaimana disampaikan Prof. tadi. Secara historis, sosiologis, dan politis, kebijakan ini tidak akan ditolak oleh penduduk Jawa. Dan secara normatif, kebijakan ini sejalan dengan ketentuan pasal 6A ayat 3 UUD 45 bahwa pasangan calon presiden wakil presiden mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi inti pasal ini kan waktu perdebatan dulu kan ada jangan sampai presiden itu ditentukan oleh penduduk Jawa saja. Ini intinya, dan itu akan sejalan kalau DPR kita bagi menjadi Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan prinsip kesetaraan penduduk dan dengan memperhatikan tugas dan wewenang DPR dan DPD yang tidak seimbang serta ketimpangan jumlah penduduk Jawa 6 provinsi dan luar Jawa 3 provinsi, maka cara mengalokasikan 57 kursi DPR ke provinsi adalah membagi 280 kursi ke Pulau Jawa, 288 kursi keluar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, perolehan kursi dihitung dengan membagi jumlah penduduk provinsi dengan jumlah penduduk Pulau Jawa dikalikan 287 kursi, belakang koma dibulatkan ke atas, dan itulah kursi setiap provinsi di Pulau Jawa. Jadi pakai kuota murni, jumlah penduduk dibagi total jumlah penduduk provinsi dibagi jumlah penduduk Jawa dikalikan 280 kursi jatah Pulau Jawa. Sementara di Pulau Jawa alokasi kursi bisa dilakukan secara bertahap. Jadi saya mencoba menjelaskan lebih rinci dari apa yang disampaikan Prof. Ramlan tadi. Tahap pertama, 1. Menentukan nilai kursi yakni 118 jiwa dibagi 288 kursi sama dengan 411.000 jiwa. 2. Setiap provinsi mendapatkan 3 kursi minimal sehingga provinsi yang penduduknya kurang dari 1,2 juta dihitung 3 kali kursi minimal tidak mengikuti tahap berikutnya. Nah, tahap kedua, kursi yang belum terbagi dialokasikan dengan cara A. Menghitung ulang nilai kursi yang penduduk setiap provinsi dikurangi 1,2 juta atau kita sebut saja X, lalu hasilnya dijumlah untuk digunakan sebagai pembagi setiap provinsi Y, dan B. Untuk menghitung ulang jumlah kursi tersisa setelah dikurangi alokasi minimal setiap provinsi atau Z. Selanjutnya adalah X bagi Y kali Z sama dengan W. Itulah jumlah jatah provinsi pada tahap kedua, sehingga alokasi setiap provinsi adalah hasil penghitungan tahap pertama ditambah penghitungan tahap kedua. Jadi bagi teman-teman yang biasa mengotak-atik angka-angka pemilu,
sudah biasa dan kita menemukan banyak rumus. Dan untuk alokasi kursi ke provinsi, saya kira rumus yang paling fair adalah rumus kuota murni. Dengan penjelasan di atas, maka alokasi kursi DPR ke provinsi sebagaimana terdapat dalam lampiran 3 Undang-Undang Nomor 7 jelas melanggar prinsip kesetaraan penduduk dalam menentukan jumlah kursi perwakilan DPR. Padahal prinsip ini dijamin oleh pasal 27 ayat 1 di 45. Dengan menggunakan data penduduk hasil sensus penduduk 2020 tampak jika dihitung berdasarkan rumus kuota murni, maka terdapat perbedaan mencolok dengan lampiran ketiga UUD Undang-Undang Nomor 7. Selisihnya plus minus bisa sampai 50%. Bahkan ketika provinsi yang mendapatkan jatah 3 kursi minimal dikeluarkan dari hitungan, selisihnya masih terlalu tajam. Bisa dilihat di lampiran 2. Yang menarik, jika dikomparasikan alokasi kursi Pulau Jawa dan luar Jawa, tampak bahwa di antara provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa terdapat alokasi yang kurang dari semestinya karena diambil oleh provinsi lain sesama luar Jawa. Jadi di lampiran 3 undang-undang itu tidak hanya mengabaikan pertimbangan keseimbangan kursi Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, tetapi juga menciptakan ketimpangan di antara provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa. Ya, tadi Prof. Rahman sudah menyampaikan beberapa contoh. Apabila pembagian 575 kursi DPR ke provinsi melanggar prinsip kesetaraan, maka pembagian kursi di setiap daerah pemilihan dengan sendirinya juga melanggar prinsip kesetaraan penduduk tadi. Yang mulia Ketua dan anggota Tim Konstitusi, soal kesatuan wilayah, daerah pemilihan adalah batas wilayah yang di dalamnya terdapat penduduk untuk menentukan jumlah kursi perwakilan. Dengan demikian unsur daerah perwakilan ada 2, penduduk dan wilayah. Dari unsur penduduk terdapat prinsip kesetaraan penduduk, di mana 1 kursi perwakilan harus mewakili penduduk tentu yang kurang lebih sama. Sementara dari unsur wilayah terdapat prinsip kesatuan wilayah, di mana dalam batas-batas daerah pemilihan harus terdapat kesamaan wilayah, administrasi, kondisi geografis, dan kesamaan budaya dan kepentingan komunitas. Jika pembentukan daerah pemilihan harus mempertimbangkan kohesivitas penduduk yang ditentukan oleh batas wilayah administrasi, kondisi geografis, kesamaan budaya, dan kepentingan komunitas. Kesatuan wilayah administrasi pemerintahan sangat menentukan hubungan pertanggungjawaban para pemilih dan wakil-wakil yang duduk di pemerintahan, mengingat kebijakan pemerintahan selalu dibatasi dan berlaku dalam batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Prinsip kesatuan wilayah ini sangat penting untuk menghindari praktek gerrymandering, di mana daerah pemilihan dibentuk berdasarkan kepentingan pemenangan partai politik atau calon tertentu, mengorbankan hubungan pertanggungjawaban pemilik dan wakil-wakilnya. Di dalam naskah ini saya sertakan lampiran 2 yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kesatuan wilayah. Misalnya di Jawa Barat 3 dan kemudian di Kalimantan Selatan, juga pembentukan daerah pemilihan provinsi ada pelanggaran di DPRD Provinsi DKI Jakarta 9 dan pemilih DPR Provinsi lampiran 3. Dan pemilih Provinsi Lampung 3. Ketua dan anggota hakim komisi yang saya muliakan, pelanggaran terhadap 2 prinsip utama pembentukan daerah pemilihan, yakni kesetaraan penduduk dan kesetaraan wilayah, seperti ditunjukkan oleh lampiran 3 dan lampiran 4, sebetulnya tidak perlu terjadi bila pembentuk undang-undang konsisten dengan ketentuan pasal 85 yang menyatakan bahwa penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten memperhatikan kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, dan posisivitas serta kesinambungan. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip pembentuk daerah pemilihan ini terjadi karena pembentuk undang-undang adalah, khususnya DPR, adalah wakil-wakil partai politik yang tidak lain adalah peserta pemilu. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, lampiran 3 dan 4 harus dibatalkan. Selanjutnya, pembentukan daerah pemilihan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu. Ketentuan pasal 195 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 yang berbunyi KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota berdasarkan undang-undang ini sebetulnya menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sudah mempercayakan pembentukan daerah pemilihan kepada penyelenggara pemilu sebagaimana sudah dipraktekkan dalam pemilu 1999 dan pemilu 2004. Oleh karena itu, sudah seharusnya kewenangan untuk pembentukan daerah pemilihan DPR dan DPRD provinsi juga dikembalikan ke penyelenggara pemilu independen dalam hal ini KPU. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Ketua dan anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, soal basis data. Pasal 201 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa pembentukan daerah pemilihan menggunakan data administrasi kependudukan. Sistem administrasi kependudukan Indonesia menganut stelsel aktif, yakni penduduk aktif mendaftarkan diri. Artinya, jika penduduk tidak melakukan pendaftaran manakala terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, maka tidak terjadi perubahan data administrasi kependudukan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas dan menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Jadi, kalau penduduk tidak aktif mendaftarkan diri, maka data administrasi kependudukan tidak aktual. Itulah sebabnya setelah sensus penduduk 2020, BPS melaporkan puluhan juta penduduk untuk disinkronisasi karena antara fakta di lapangan dengan data di administrasi kependudukan tidak match. Itulah sebabnya juga DP4 masih saja mencatat orang yang sudah meninggal karena orang yang sudah pindah tinggal karena yang bersangkutan tidak melaporkan bahwa orang tuanya sudah meninggal atau dia sudah pindah. Nah, oleh karena itu hampir semua negara yang sudah maju demokrasinya menggunakan data sensus penduduk sebagai basis data pembentukan daerah pemilihan. Data penduduk hasil sensus merupakan data real yang akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Data sensus penduduk yang digunakan untuk landasan berbagai kebijakan pemerintahan dan kalkulasi bisnis, lembaga-lembaga bisnis, menunjukkan bahwa data tersebut dipercaya dan tidak hanya untuk pemerintah tapi juga khalayak umum. Sensus penduduk yang dilakukan secara periodik setiap 10 tahun sekali juga menunjukkan dinamika perubahan penduduk dalam kurun waktu tersebut. Hal mana ini sejalan dengan pelaksanaan pemilu yang harus periodik. Di negara-negara yang sudah maju demokrasinya, evaluasi dan pembentukan daerah pemilihan dilakukan setelah hasil sensus penduduk diumumkan. Karena sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali, maka evaluasi dan pembentukan daerah pemilihan dilakukan setiap 10 tahun sekali juga. Biasanya dalam kurun waktu 10 tahun terdapat 2 atau 3 kali pemilu, sehingga pembentukan daerah pemilihan berdasarkan sensus penduduk juga menjamin kelangsungan daerah pemilihan setidaknya dalam 2 kali pemilu. Pembentukan daerah pemilihan berdasarkan hasil sensus penduduk di satu pihak menjamin dilakukannya secara periodik evaluasi dan pembentukan ulang daerah pemilihan, di lain pihak juga menjamin kelangsungan daerah pemilihan setidaknya selama 2 periode pemilu. Dengan demikian, penggunaan data sensus juga mampu menjaga hubungan pertanggungjawaban antara pemilik dengan wakil-wakil di pemerintahan. Demikian keterangan ahli yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ketua dan anggota Hakim Konstitusi yang saya berikan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kesempatan untuk kuasa pemohon. Silakan jika ada yang ingin didalami atau diklarifikasi. Kuasa pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada satu pertanyaan umum saja kepada kedua ahli untuk bisa kemudian disampaikan dalam forum persidangan ini.
jika kita merujuk pada peraturan KPU terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilu 2024, proses penyusunan daerah pemilihan itu dimulai di pertengahan Oktober 2022 sampai pada bulan Februari 2023. Nah, berdasarkan timeline waktu penyusunan daerah pemilihan tersebut sekitar 5-6 bulan ya, 4-5 bulan, apakah menurut pengamatan dan penilaian ahli itu cukup waktu bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menyusun daerah pemilihan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kuasa Presiden. Cukup, Yang Mulia. Cukup. Selanjutnya dari meja hakim. Pertama Yang Mulia Prof. Saldi, silakan Prof. Terima kasih Ketua Sidang Prof. Aswanto. Ini menarik ya, ahli diajukan oleh pemohon menjelaskan soal dapil dan implikasinya terhadap konsep perwakilan. Tapi di ujungnya apa yang dimohonkan pemohon dengan yang disimpulkan oleh ahli itu beda-beda. Kalau pemohon minta mahkamah yang menetapkan ini, sehingga harus dinyatakan lampiran dan beberapa pasalnya itu ditafsirkan ulang atau dinyatakan inkonstitusional. Sementara ahli Prof. Ramlan mengatakan dikembalikan ke DPR, lalu kemudian dilaksanakan oleh KPU. Terakhir Pak Didik mengatakan serahkan ke KPU begitu. Nah, ini 3 varian. Nah, pertanyaan kami di mahkamah, karena ini soal pertimbangan konstitusionalitas norma dengan praktek yang akan dihadapi di pemilu itu kan berkelindan dan tidak mungkin dipisahkan. Pertanyaan saya, pertanyaan yang mungkin harus dijelaskan oleh kedua ahli, dengan melihat sekuen waktu tahapan yang sudah jalan hari ini, dan itu pemungutan suara untuk pemilu legislatif dan juga pemilu presiden tentunya dan wakil presiden, itu diagendakan 14 Februari 2024. Nah, kira-kira menurut kedua ahli, kalau misalnya itu diserahkan ke KPU atau itu diserahkan ke DPR, nanti dilaksanakan oleh KPU, itu akan mengganggu tahapan atau tidak? Satu. Yang kedua, ini yang harus dijawab agak lebih clear oleh kedua ahli. Usul Prof. Ramlan tadi, ini untuk pertanyaan Prof. Ramlan, itu kalau dipenuhi idealnya baru bisa dilaksanakan untuk pemilu 2024 atau pemilu 2029. Begitu juga untuk Pak Didik, yang diusulkan tadi itu, ini karena tahapan sudah jalan dan jadwal pemungutan suara sudah ditetapkan, itu usul tadi hanya mungkin bisa dilaksanakan untuk mulai pemilu 2024 atau itu mulai pemilu 2029. Karena begini, jadwal yang sudah ditetapkan KPU itu kan jangan diubah lagi, nanti kan banyak lagi politisasi soal perubahan jadwal dan segala macam. Makanya tolong kami diberikan pemahaman yang lebih komprehensif, masuk akal, dan bisa diterima di tengah tahapan yang sudah mulai berjalan ini. Ini ide-ide tadi atau usulan tadi itu bisa untuk pemilu hari 2024 atau itu paling masuk akal bisa dilaksanakan untuk pemilu 2029. Nah, apalagi ini sebagai sebagai gambaran dari untuk kedua ahli, KPU baik secara implisit di keterangan yang sebelumnya, ditambah juga tambahan keterangan yang sudah sampai ke kami, itu implisit mengatakan
akan berpotensi mengganggu tahapan kalau itu diperintahkan kepada KPU sekarang untuk melaksanakan seperti yang dimohonkan oleh pemohon. Nah, ini saya mengambil ilmunya Pak Profesor Ramlan ini. Pemilu itu karakteristiknya, hasilnya susah diduga, tapi tahapannya harus pasti. Nah, kalau ide tadi dilaksanakan, itu mengganggu tahapan atau tidak? Terima kasih Pak Ketua. Baik, dari meja hakim cukup? Cukup. Selanjutnya ke ahli, mulai dari Prof. Ramlan, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Tadi saya menyarankan DPR Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk menetapkan kriteria itu terlebih dahulu. Baru kemudian pelaksanaan kriteria itu diserahkan pada KPU. Jadi saya dari dulu berpandangan KPU jangan diberi kewenangan membuat peraturan yang substansinya itu undang-undang. Gitu. Jadi kriteria itu harus DPR dan pemerintah. Nah, persoalannya kapan misalnya Mahkamah Konstitusi buat keputusan dan pemerintahkan tuh kepada pembuat undang-undang itu harus dalam jangka waktu juga gitu. Jadi saya tidak bisa menerima misalnya KPU langsung saja dibuat mengalokasikan kursi. Nah, itu namanya itu bukan kewenangan KPU. Tapi kalau ada kriterianya berdasarkan jumlah penduduk dan keadilan wilayah, maka KPU bisa menjalankan itu. Dia mampu. Nah, jangka waktu sekarang itu daerah pemilihan itu harus sudah terbentuk sebelum tahap pencalonan. Tahap pencalonan itu mulai bulan April atau Mei kalau tidak salah ya. Jadi Januari sampai dengan akhir Maret, 3 bulan itu cukup untuk alokasi kursi berdasarkan undang-undang dan pembentukan daerah pemilihan. Persoalannya sekarang, kapan pembuat undang-undang memperbaiki itu? Karena begini, ada juga jalan tempuh itu bahwa putusan MK itu, karena saya, Prof. Saldi tahu bahwa saya berpandangan bahwa MK itu adalah negative legislator gitu. Jangan positive legislator. Jangan mengambil alih kekuasaan pembuat undang-undang gitu. Tapi ada yang mengatakan demi kelancaran pemilu supaya tidak mengganggu tahapan, MK biar menetapkan aja langsung kriterianya itu. Nah, itu saya kira dalam pertimbangan hukum seandainya MK mempertimbangkan usulan kami itu memang berdasarkan jumlah penduduk dan keadilan wilayah. Nah, kemudian dan juga praktek pelaksanaannya harus mempertimbangkan unsur kemudahan gitu. Jadi kalau itu sudah masuk dalam jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 memang harus direvisi supaya dimasukkan ada kriterianya. Prof. Ramlan, mohon maaf Prof. Ramlan. Ya. Apa bedanya kriteria yang ahli maksudkan dengan prinsip yang ada dalam pasal 185 Undang-Undang 7 2017 itu? Kan prinsip itu kan sudah ada. Ada 7 prinsip di situ. Nah, kriteria apa lagi yang dimaksud ini? Adalah berdasarkan jumlah penduduk dan keadilan wilayah. Karena ini sekurang nggak ada lagi dalam undang-undang. Kalau Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, itu kriterianya itu disebut alokasi kursi DPR kepada provinsi berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar. Nah, itu baru di penjelasan disebutkan apa yang dimaksud perimbangan wajar itu. Nah, sedangkan pasal 185, 7 prinsip itu ketika membentuk daerah pemilihan. Jadi harus mempertimbangkan kesatuan wilayah dan lain sebagainya. Itu Pak Didi sudah sampaikan. Jadi pasal 185 adalah prinsip yang digunakan dalam membentuk daerah pemilihan. Itu sudah diatur. Hanya pembuat undang-undang yang bikin undang-undang pasal 185 tidak melaksanakannya. Nah, kemudian yang belum ada itu kriteria tadi. Kriterianya sekali lagi jumlah penduduk dan keadilan wilayah dan secara teknis bisa dilaksanakan gitu. Jadi kembali ke pertanyaan dari Fadil tadi, kalau undang-undang itu bisa direvisi atas perintah MK,
dalam ini sekarang bulan ini, kalau misalnya bulan November atau Desember sudah itu buat, saya kira KPU masih punya waktu untuk alokasi kursi membentuk daerah pemilihan. Saya sampaikan ini karena pada waktu pemilu 2004 kita belum punya pengalaman, itu 3 bulan tuh bisa kita buat. Itu untuk pertama kalinya. Nah sekarang kan datanya sudah ada. Peta wilayah sudah ada, data jumlah penduduk sudah ada, sudah contoh daerah pemilihan sudah ada, gitu. Tinggal ada penyesuaian sana sini. Gitu. Jadi kata kuncinya untuk menjawab pertanyaan Prof. Saldi tadi itu adalah kapan pembuat undang-undang bisa mengadopsi keputusan MK itu. Nah kalau ditunda-tunda, nah itu bisa juga, karena agenda DPR sangat padat sehingga nggak bisa, itu biar berlaku aja pada pemilu 2029 gitu. Karena itu juga menyangkut kepentingan juga. Jadi sekarang bagaimana kita bisa menjamin bahwa revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berdasarkan putusan MK itu bisa dilaksanakan tahun ini juga. Nah, sehingga 2023 itu 3 bulan sampai dengan bulan April itu digunakan KPU untuk alokasi kursi dan membentuk daerah pemilihan. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya Bapak Didi Suprianto. Terima kasih Ketua Majelis atas pertanyaan pemohon dan juga Yang Mulia Prof. Saldi. Pertama, apakah KPU sekarang punya cukup waktu untuk membentuk daerah pemilihan baik DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota? Jawabannya tadi Prof. Alam sudah sampaikan, masih cukup waktu, masih punya waktu. Karena apa? Karena data sudah tersedia, peta wilayah juga sudah tersedia, tinggal menghitung-hitung saja. Dan ini yang berbeda dengan zamannya Prof. di KPU, waktu itu kan belum data belum lengkap, peta juga belum jelas, sehingga itu pun dalam waktu 3 bulan sudah cukup untuk membentuk daerah pemilihan. Nah, yang kedua yang menegaskan bahwa KPU mampu adalah fakta bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu memerintahkan KPU untuk membentuk daerah pemilihan kabupaten kota, dan itu jadwalnya ada. Jadi ke dalam jadwal itulah hanya ditambahkan KPU provinsi dan KPU DPRD provinsi dan DPRD kabupaten DPR pusat. Jadi Yang Mulia, pemilu 2019 ini ada tahapan namanya tahapan penetapan jumlah kursi dan pembentukan daerah pemilihan DPRD kabupaten kota. Itu kalau nggak salah antara Oktober sampai Februari atau Maret, yang itu harus sudah diputus sebelum tahapan pencalonan. Nah, karena tahapan itu ada, maka sebetulnya kalau KPU diminta untuk membentuk daerah pemilihan provinsi, DPRD provinsi dan DPR pusat, maka ya masuk ke tahapan itu. Dan itu cukup karena apa? Selain data dan peta wilayah, sebetulnya yang paling rumit itu melakukan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten kota. Itu yang paling rumit. Karena apa? Karena wilayahnya kecil, kotanya juga banyak, kabupatennya juga banyak, dan KPU harus mengkoordinasi dan mengevaluasi setiap usulan dari kabupaten kota, sehingga kalau dibandingkan dengan membentuk daerah pemilihan DPR dan DPRD provinsi itu jauh lebih ringan gitu. Dan pada saat pembentukan daerah pemilihan kabupaten kota kan tugas KPU hanya mengevaluasi, memastikan bahwa ini sudah benar apa belum gitu. Sehingga KPU provinsi punya cukup waktu untuk mengusulkan pembentukan daerah provinsi. Demikian juga KPU pusat punya waktu untuk membentuk daerah pemilihan DPR. Kemudian yang kedua, saya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Ramlan. Kalau nggak salah tangkap apa yang disampaikan Prof. Ramlan, kenapa perlu ditambah? Ini hanya untuk memastikan saja. Dalam hal ini sebetulnya sudah ada secara implisit kan, daerah
kursi DPR setiap daerah pemilihan minimal 3. Jadi sudah ada. Terserah penduduknya berapa, pokoknya minimal 3. Gitu. Tapi yang kedua yang tadi kami perbincangkan adalah soal bagaimana membagi kursi Jawa dan luar Jawa. Nah, kriteria itu yang perlu tambahkan. Kalau Prof. Rama berdasarkan pertimbangan keadilan wilayah, saya sih mengusulkan udah tegas-tegas saja undang-undang nanti bilang atau MK bisa menyarankan dalam putusannya nanti Jawa perlu pertimbangan keseimbangan kursi DPR antara Jawa dan luar Jawa. Kriteria itu yang perlu ditegaskan di undang-undang ataupun kalau kami berharap menjadi pertimbangan di putusan MK. Yang keempat, yang terakhir, ya secara implisit memang saya sudah mendengarkan rekamannya. Memang KPU sepertinya nggak mampu lah gitu. Tapi sebetulnya mampu nggak mampu kan harus dijalankan. Yang kedua, faktanya dia mempersiapkan pembentukan daerah pemilihan kabupaten kota dan sudah dijadwal, dan di dalam jadwal itu kan dia sudah mengukur kemampuannya. Makanya itu menurut saya lebih karena argumentasi yang sifatnya politik daripada normatif atau daripada kenyataan faktual di KPU sendiri. Kalau yang sejauh yang saya tahu informal dengan teman-teman KPU, ya mereka siap saja. Karena apa? Data sudah ada, peta wilayah sudah ada, pengalaman dapil-dapil sebelumnya juga sudah ada. Dan yang terpenting, sekarang sudah ada aplikasinya. Perludem dan beberapa kawan sudah menciptakan sebuah aplikasi yang memudahkan, tinggal masukkan data, masukkan wilayah, nanti akan bentuk daerah pemilihan. Sehingga tinggal mengecek di lapangan apakah pembentukan daerah pemilihan yang dilakukan lewat aplikasi ini cocok enggak dengan aspirasi masyarakat di setiap kabupaten kota, provinsi maupun secara nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan, majelis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ini DPR belum sampai sidang hari ini. DPR belum memberi keterangan. Majelis Hakim sepakat akan memberikan kesempatan sekali lagi pada sidang berikutnya, dan kalau pada kesempatan itu tidak dimanfaatkan, kita akan menganggap bahwa persidangan ini selesai. Oh maaf, ini. Oh iya. Pemerintah akan mengajukan ahli atau tidak? Pemerintah Tidak ada, yang mulia. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, pemerintah tidak akan mengajukan ahli, berarti kita memberikan kesempatan sekali lagi untuk DPR. Nah, untuk kesempatan DPR, kita agendakan sidang hari Selasa. Ya. Bicara tadi? Oh, tidak ada ya. Baik. Untuk kesempatan DPR ya, kita agendakan sidang tanggal 1. Masih reses itu tanggal 1. Masih reses tanggal 1. Sampai tanggal 2 itu resesnya. Setelah reses berarti tanggal Setelah reses. Setelah reses.
Hasil musyawarah pleno, kita tetap memberi kesempatan kepada DPR sekali lagi, tetapi hari dan tanggalnya akan ditentukan kemudian, dan kepada pihak akan disampaikan setelah ada jadwal yang pasti untuk kesempatan DPR itu. Dan untuk ahli, Bapak Profesor Ramlan Surbakti PhD, terima kasih atas keterangannya. Kemudian Bapak Didi Suprianto juga terima kasih atas keterangannya. Pemohon, pemerintah ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Yang Mulia. Cukup, baik. Sekali lagi untuk perkara ini kita memberi kesempatan sekali lagi kepada DPR memberi keterangan. Namun hari ini kita belum tentukan jadwalnya. Penentuan jadwal akan dilakukan kemudian dan disampaikan kepada para pihak. Yap. Pemberi keterangan. Ya, pemberi keterangan saja. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh pemohon atau pemerintah, maka sidang kita hari ini selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis 20 Oktober 2022 untuk perkara nomor 80 /PUU /20 Romawi /2022 telah selesai. Terima kasih. Selamat siang.